Spekulasi menyesaki proses pengungkapan sebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan. Meski belum bisa buru-buru disimpulkan, mula-mula muncul dugaan Daru mengakhiri hidup, jadi korban pembunuhan, hingga kecelakaan yang disebabkan oleh henti napas di tengah stimulasi seksual yang dilakukannya secara sadar. Namun sekali lagi, semua itu adalah spekulasi. Sesak napas erotis itulah yang juga merupakan sebab musabab mengapa seseorang bisa meninggal dunia dengan cara menyumbat pasokan oksigen. Saya tidak sedang mengatakan bahwa almarhum meninggal akibat apakah itu alami, akibat bunuh diri, akibat perbuatan orang lain, ataukah akibat kecelakaan, saya tidak tahu. Tapi saya ingin mengatakan ada 4 kemungkinan beserta contoh-contoh nyata yang semoga juga bisa dijadikan sebagai bahan cermatan oleh pihak kepolisian ketika melakukan investigasi atas meninggalnya almarhum. Namun keluarga Daru ogah berspekulasi dan menyatakan tak ada yang benar-benar tahu penyebab kematian sang diplomat, setidaknya sampai polisi mengumumkan hasil penyelidikannya. Kalau kemudian dikerucutkan seperti itu, kami melihat ada ketidakwajaran, Bang. Ya itu apa ketidakwajarannya? Ya, kami tidak ingin berspekulasi, Bang, karena kan penyidikan sedang berlangsung juga. Kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi yang bagi kami, yang bisa kami sampaikan, kami melihat tidak wajar. Dari banyak barang bukti yang telah tim penyelidik kumpulkan, Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009, Komjen Purnawirawan Susnodo Aji berpendapat, isi kantung sampah yang dibuang oleh almarhum Daru bisa jadi salah satu petunjuk kuat untuk menguak apa sebab kematian sang diplomat. Di sampah itu, kalau bahasa Jawanya apa, dikulik-kulik. Nah, dikulik-kulik ketemu apa? Bisa ketemu makanan yang beracun, bisa ketemu obat yang diminum. Mungkin si korban ini menderita sesuatu penyakit, dia minum obat, kemudian habis. Nah ini bisa dibaca obat apa, kemudian obat ini dengan resep dokter apa tidak, kemudian diminumnya overdosis apa tidak. Nah ini akan dicocokkan nanti dengan visum dalam. Kita nantikan bagaimana polisi memecahkan misteri ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apakah masih ada kepingan bukti yang harus didalami polisi termasuk isi kantong sampah demi membuka tabir penyebab kematian Arya Daru? Analisanya akan kami bahas bersama anggota Kompolnas Bapak Yusuf Warshim dan kriminolog Ibu Hanifah Hasna. Selamat malam Pak Yusuf, selamat malam Ibu Hanifah. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam Fitri. Selamat malam Pak Yusuf. Baik, saya akan ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, publik menantikan hasil otopsi yang belum kunjung dirilis. Apakah Kompolnas mengetahui betul kapan tepatnya otopsi ini sudah dilakukan? Ya, terima kasih. Sejauh dalam pantauan Kompolnas bahwa penyelidikan ini masih terus berlangsung. Pemeriksaan melibatkan berbagai pihak, ada Dokpol, ada psikolog forensik, ada RSCM juga, dan ada laboratorium forensik terkait dengan digital forensik, masih terus dilakukan. Nah, kami dengan otopsi juga itu telah dilakukan, hanya kita tidak mengetahui dilakukan selesai. Ini tentu ada pada kewenangan mereka. Nah nantinya tentu kaitannya dengan penyebab kematian yang paling mengertikan itu adalah hasil otopsinya seperti apa. Itu Mbak Fitri, sejauh yang kita pantau. Sekali lagi kami sendiri tentu juga sebagai penyelidikan ini harus benar-benar cermat. Fakta-fakta yang dikumpulkan itu tidak satu pun menyisahkan fakta yang itu akan menimbulkan keraguan-raguan. Oleh karena itu, penguatannya ada pada scientific crime investigation, sehingga tentu kecermatan dan kehati-hatian untuk mengumpulkan fakta-fakta dengan basis pendekatan scientific crime investigation ini memang perlu kita tunggu sedikit sabar agar penyelidik terus bekerja dengan melibatkan berbagai pihak di dalam memeriksa fakta-fakta
yang ada sehingga dapat menerangkan seterang-terangnya peristiwa apa yang sebenarnya yang paling utama adalah yang menyebabkan kematian almarhum. Oke, Pak Yusuf, tapi apakah Kompolnas mengetahui informasi soal arah lilitan dari lakban yang ada di wajah korban sendiri? Dan apakah pada olah TKP yang pertama, lakban yang melilit korban ini sudah dibuka oleh tim atau belum? Ya tentu yang paling mengetahui secara detail adalah pada penyidik. Nah, kami sendiri Kompolnas tentu tidak mungkin bisa menjelaskan itu karena nanti fakta-faktanya yang memiliki kewenangan langsung itu ada pada penyidik. Hanya memang terkait dengan adanya fakta lakban itu, demikian faktanya, tapi bagaimana proses pemeriksaan selanjutnya tentu itu kaitannya dengan teknik penyelidikan ya Mbak Fitri. Jadi biar itu. Hanya memang ini kan sudah memasuki lewat sepekan, itu kami mendorong ada update lah dari Humas Polda Metro Jaya, apa yang telah dilakukan, proses saat ini yang sedang berjalan dan ditunggu hasilnya, bagian-bagian pemeriksaan yang mana barangkali memang perlu diupdate meskipun belum ada hasil secara menyeluruh. Oke, baik. Saya akan beralih ke Ibu Hanifah terlebih dahulu. Bu Hanifah, mengenai posisi kunci ganda yang ada di kamar almarhum Arya Daru, dari rekaman video pada saat jendela dicoba dibuka dari luar, ternyata posisi slot pintu terkunci, ada kemudian kunci ganda maupun elektronik maupun yang manual seperti itu, sehingga pintu tidak bisa dibuka dari luar hanya dengan menempelkan keycard. Nah, dengan kondisi kamar demikian, potensi ada keterlibatan orang lain di kamar almarhum seperti apa? Ya, baik. Kalau kita melihat dari yang awalnya kita merasa bahwa ini ada keanehan karena ada membuka atau mencongkel jendela dari luar, padahal ini menggunakan kunci otomatis, ini dipatahkan dengan adanya kunci slot yang dari dalam. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, kalau kita boleh menduga gitu ya, berarti ada korban itu mengetahui siapa yang masuk ke dalam situ. Kalau sampai ada seseorang yang bisa masuk ke dalam situ, sementara korban tidak ditemui dalam kondisi ada luka dan ada perlawanan, berarti yang bisa masuk itu adalah orang-orang yang sudah sangat dikenal oleh korban, baik keluarga, teman dekat, atau siapapun yang korban anggap sebagai seseorang yang sangat aman. Kalau orang ini sudah dianggap aman atau orang yang dikenal, berarti ada teori aktivitas rutin yang sudah dipelajari oleh orang tersebut. Nah, hal ini yang bisa membuat kepatahnya kenapa menggunakan kunci otomatis tapi tetap bisa tertutup. Oke, sebetulnya polisi kan saat ini sedang bekerja keras untuk menentukan penyebab kematian, namun karena belum ada kesimpulan hingga saat ini sehingga membuat banyak spekulasi seperti itu yang beredar. Apakah ini aksi bunuh diri, kasus pembunuhan ataupun kecelakaan. Nah, menurut Anda jika dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya dengan kondisi yang hampir mirip seperti ini, apa kemudian menurut Anda kompleksitas dari kasus ini seperti apa, Bu Hanifah? Ya, jadi kompleksitasnya adalah sebetulnya dalam kriminologi yang dibahas itu kan ada 4 hal ya, yaitu pelaku, korban, kejahatan itu sendiri, dan reaksi masyarakat. Yang menjadi kompleks adalah karena kita sekarang yang kita temui adalah korban saja gitu ya, kita nggak tahu siapa pelakunya. Bahkan mungkin kalau dugaan yang ada pelakunya adalah dirinya sendiri, berarti sudah 2 yang patah. Tapi ini kan belum bisa dibuktikan dengan apapun. Tapi walaupun demikian, kalau kita masih menduga bahwa ini adalah perbuatannya sendiri, kita tidak menemukan hal lain dalam kondisi dia yang berada di dalam kamar. Pun ketika dia dituduh menjadi seseorang yang punya fetis tertentu. Ketika dia punya fetis tertentu, berarti kan ada bukti-bukti lain seperti alat pelumas atau alat-alat yang lain yang digunakan sebagai media untuk melakukan fetis yang dituduhkan oleh masyarakat. Nah, ini menjadi kompleks sekali. Ditambah lagi kalau dia memang mau mengakhiri hidupnya dan karena dia sakit, dia tidak punya riwayat sakit tertentu gitu. Karena yang kita ketahui dan disampaikan di media adalah yang sakitnya adalah kolesterol dan GERD yang itu pun bukan di level tertinggi sehingga tidak mengganggu, tidak ada depresi. Nah, ini menjadi kompleks sekali. Ditambah lagi secara sosial korban dianggap sebagai orang yang baik dan tidak punya masalah dengan orang lain. Sehingga yang kita perlukan saat ini adalah digital forensik
yang paling bisa menentukan apa saja yang terjadi, apa saja yang dibeli pada saat sebelum korban meninggal, dan dengan siapa dia berhubungan, baik dicari melalui handphonenya maupun emailnya atau benda-benda lain yang atau pola belanja korban di media. Ini yang akan membuat terbuka sebetulnya dia dalam kondisi seperti apa. Bahkan kepemilikan lakban itu sendiri. Dari mana asal dari lakban itu. Oke, baik, kembali ke Pak Yusuf. Tadi dikatakan mengenai digital forensik kemudian menjadi salah satu bukti penting yang kemudian harus ditelusuri. Sepengetahuan dari Kompolnas, bagaimana sebetulnya sejauh ini hasil ataupun perkembangan dari penelusuran digital forensik, baik itu dari media sosial, perangkat HP, atau mungkin analisis dari rekaman CCTV itu sendiri? Ya, jadi sekali lagi, ini kan proses penyelidikan. Yang dilakukan di dalam proses penyelidikan ini adalah membuat peristiwa itu apa sebenarnya. Maka penyelidikan ini mengumpulkan fakta-fakta. Nah, karena ini pendekatan scientific crime investigation, maka fakta-fakta yang dikumpulkan itu tentu basisnya ada pada scientific. Nah, salah satunya adalah terkait dengan fakta yang ada dalam digital. Nah, fakta apa yang ada dalam digital, inilah yang memerlukan pemeriksaan laboratorium forensik yang di dalamnya dilakukan analisis digital forensik, termasuk fakta-fakta yang ada di dalam rekaman CCTV. Nah, rekaman CCTV itu akan diperiksa apakah memang masih original, tidak ada yang rusak, kemudian dilakukan analisis terhadap isi daripada CCTV itu, fakta-fakta apa yang di situ dapat. Oke, Pak Yusuf, ini publik melihatnya. Ya, publik melihatnya. Semua tahapan ini kan sudah dilakukan, sudah 3 kali olah TKP, pemeriksaan saksi dan juga otopsi. Tidakkah seharusnya polisi sudah mengantongi informasi minimal mengenai penyebab kematian korban atau direct cause-nya? Ya, dipastikan fakta-fakta diyakini sudah banyak. Tapi apakah fakta itu telah bisa menjelaskan secara yakin apakah itu fakta salah satunya adalah penyebab kematiannya, fakta peristiwa yang sebelum terjadinya kematian itu apa, termasuk fakta kaitannya dengan digital forensik yang itu bisa katakanlah dari handphone korban. Nah, di dalam handphone korban ada fakta apa secara digital itu akan menjelaskan. Ini kan sangat sangat perlu kecermatan dan kami sendiri memang mendorong penyelidikan ini benar-benar komprehensif karena melibatkan berbagai pihak sehingga kesimpulannya itu harus satu dan selesai secara menyeluruh. Hanya memang tentu update secara publik oleh penyidik melalui Humas Polda Metro Jaya memang perlu dilakukan, terutama menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan proses saat ini yang sedang ditunggu hasil pemeriksaan apa. Barangkali ini kami melalui kanal ini, melalui media ini bersaran perlu memang diupdate di Humas Polda Metro Jaya meskipun hasil secara menyeluruh penyelidikan itu belum ada dan itu yang kita tunggu, tapi memang perlu ada update. Itu setuju. Baik, terakhir ke Bu Hanifah, menurut Anda apakah masih ada kepingan yang harus didalami oleh polisi untuk membuka tabir penyebab kematian Arya Daru? Singkat saja, Bu Hanifah. Oke, baik. Kalau semuanya sudah dilakukan, sebetulnya kita memang harus tinggal menunggu dari kepolisian ya. Walaupun demikian, yang paling penting juga yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan secara psikososial dengan siapa korban ini berhubungan, bagaimana keluarganya, bagaimana di kantornya, bagaimana dengan ketekanan di perusahaan atau di kantor tersebut, sehingga ini yang bisa menjadi benang merah dalam kasus ini. Lalu bukti-bukti yang baru seperti adanya sampah sekarang ya yang sedang ramai dibicarakan bahwa ada kantong sampah yang ditemukan. Ini bisa mengindikasikan sebetulnya ada di dalamnya itu apa. Apakah ada obat-obatan tertentu atau ada hal-hal lain yang bisa dicocokkan dengan hasil otopsi. Apakah di dalam tubuhnya ada zat-zat kimia yang memang dikonsumsi oleh korban. Atau ada bungkus-bungkus bekas lakban atau struk pembayaran dan lain-lain. Ini yang harus diungkap gitu ya, bahwa semuanya
harus berjalan dengan terang dan apalagi ini dikawal oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat berharap ini bisa terbuka, ini transparan. Dengan adanya masyarakat ikut hadir, harapannya adalah polisi bisa memberikan sebenar-benarnya, bukan secepat-cepatnya ya. Jadi kalaupun memang butuh waktu lama untuk mengungkapkan yang kebenaran, itu harusnya kita menyampaikan ke masyarakat untuk bersabar lebih. Baik, kita harapkan setidaknya ada update ataupun perkembangan terbaru mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait penyebab kematian Arya Daru ini. Terima kasih Bu Hanifah dan juga Pak Yusuf telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.